Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat umat manusia yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Ketiga, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dulu mencintai umatnya, telah lebih dulu mencintai kita dibanding kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, yang beliau ucapkan, yang beliau ingat, yang beliau katakan adalah ummati, ummati as-salah an-nisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina ata'uhu fima amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil mahsyar. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الجن والبشر. فيا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang telah memberi kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, udara, air dan sebagainya. Yang mana nikmat-nikmat Allah tersebut kalau kita hitung jumlahnya tidak akan bisa terhitung. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara ijra'ul a'dha bimaradatillah, dengan cara menjalankan segala anggota badan kita kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur, minal dhalalah ilal huda. Hadirin
jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada semuanya, terkhusus khatib sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kita berada di bulan yang penuh hikmah, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bulan di mana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu tempatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu, izinkanlah khatib pada kesempatan khutbah kali ini menyampaikan tema khutbah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, di dalam kitab Syu'bil Iman, kitab Qami Tugian karangan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dikatakan alamatu hubbillahi hubbul Qur'ani wa alamatu hubbihima hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Qur'anul Karim. Kemudian ciri orang yang mencintai keduanya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat umat manusia yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Ketiga, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dulu mencintai umatnya, telah lebih dulu mencintai kita dibanding kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, yang beliau ucapkan, yang beliau ingat, yang beliau katakan adalah ummati, ummati as-salah an-nisa. Artinya ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dan menyayangi umatnya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian bagaimanakah caranya kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang kita harus lakukan? Yaitu diantaranya adalah memperingati ataupun merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan peringati ataupun rayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah, di musola-musola, di masjid-masjid, dengan diisi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, ataupun diisi dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun diisi dengan tausiah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama hindari, kita jauhi perselisihan mengenai masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya akan menimbulkan perpecahan,
yang hanya akan menimbulkan pertikaian, yang hanya akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Silahkan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai yang kita yakini, dengan mengedepankan sikap saling hormat menghormati, harga menghargai. Kita kedepankan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Bukankah kita pernah ataupun sering melakukan peringatan kelahiran kita, kelahiran anak-anak kita, kelahiran saudara-saudara kita, ataupun idola-idola kita? Tetapi mengapa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak kita peringati? Siapa kita kalau kita dibanding dengan Rasulullah SAW? Siapa anak-anak kita, idola kita kalau dibanding dengan Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian semua sehingga aku lebih dicintai olehnya, melebihi dirinya, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, dan juga melebihi manusia semuanya. Oleh karena itu, marilah kita cintai Rasulullah SAW. Kita peringati atau kita rayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan niat cinta dan mengagungkan pangkat Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian apalagi yang harus kita lakukan untuk mencintai Rasulullah SAW? Sebagai bukti kita mencintai Rasulullah SAW, yaitu diantaranya adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian kita ikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Karena alamatu hubbillah hubbul Qur'ani wa alamatu hubbihima hubbun nabi'i wa alamatu hubbihi hubbus sunnati. Ciri orang yang mencintai Nabi adalah mencintai sunnah-sunnahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia mencintaiku. Waman ahabbani, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di akhirat nanti, di surga nanti. Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kemudian kita menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena manidda'a hubban Nabi SAW, manidda'a barang siapa mengaku hubban Nabi SAW, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW bi ghairi itba'i sunnatihi faqad kadzabun, fahuwa kadzabun. Barang siapa orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mengaku-ngaku cinta Rasulullah SAW, tetapi tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, fahuwa kadzabun, maka dia termasuk orang yang berdusta, cintanya dusta. Oleh karena itu,
kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah, hidupkanlah, jalankanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah, terutama berjamaah subuh. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar bersedekah. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah melaksanakan salat tahajud, salat duha, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga wudu. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah berpuasa pada hari Senin untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan juga berpuasa pada hari Kamis. Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalankanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tadi disebutkan. Kemudian apalagi para hadirin rahimakumullah, bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah ungkapan, man ahabba syai'an, barang siapa mencintai sesuatu, faqad katsura dzikruhu, maka akan banyak menyebutnya. Oleh karena itu, kalau kita memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan. Para hadirin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidah, barang siapa bersolawat kepadaku satu, sallallahu alaihi asra salawatin, maka Allah akan merahmati kepada orang yang membacakan solawat kepada Nabi 10 rahmat, 10 solawat. Masya Allah. Di dalam kitab Jalalain bahwasanya tafsiran ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima adalah kita mengatakan Allah, kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apakah maknanya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bermakna rahmat, Allah merahmati. Kemudian apakah maknanya para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi? Yaitu bermakna istighfar. Para malaikat
memberikan ataupun memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana maknanya umatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bermakna doa dan juga ta'ziman, pengagungan kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah, marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sampingku pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak membaca salawatnya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga apa yang khatib sampaikan memberi manfaat, bahwasanya pada bulan Maulid ini marilah kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim, merupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Wastaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma inna amanna bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.